Malam ini tidur sana kamu di kandang kambing. Sampai kamu berlutut minta maaf di kakiku. Bentak suami padaku. Aku hanya menjawab, baiklah. Tapi keesokan paginya, dia kaget melihat lemari yang kosong dan selembar surat di atas meja, yang membuat suami teriak histeris dan nyaris pingsan karena. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, hujan turun dengan derasnya di luar, seolah ikut merasakan ketegangan yang membara di dalam rumah mewah itu. Jarum jam baru saja melewati pukul 9 malam. Di ruang tamu yang luas, Alisa duduk tegak di sofa beludru berwarna gading. Wajahnya, yang dibingkai hijab sederhana berwarna kalem, tampak luar biasa tenang. Ketenangan yang ganjil, setenang air danau sebelum badai datang. Di hadapannya, Rendra, suaminya, berdiri mondar-mandir dengan gelisah. Kemeja kantornya sudah kusut, dasinya dilonggarkan, dan raut wajahnya menunjukkan kekesalan yang ditahan. Ada apa, Alisa? Kenapa kamu menyuruhku cepat pulang? Aku ada rapat penting. Kamu mengganggu saja, gerutu Rendra, mencoba mengambil posisi dominan. Alisa tidak menjawab gerutuan itu. Tangannya bergerak pelan, mengambil sebuah amplop coklat besar dari tas tangannya. Ia membukanya tanpa tergesa-gesa. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa lembar foto mengkilap. Ia meletakkannya satu persatu di atas meja kaca di antara mereka. Foto-foto itu sangat jelas. Rendra sedang tertawa mesra dengan seorang wanita muda yang berpakaian terbuka di lobi hotel. Rendra sedang menyuapi wanita itu di sebuah restoran mahal. Dan yang paling telak, Rendra dan wanita itu, Fanny, berpelukan mesra di dalam lift hotel, jelas tidak menyadari kamera tersembunyi. Mata Rendra membelalak. Wajahnya yang tadi kesal berubah pucat pasi. Ia menatap foto-foto itu, lalu menatap Alisa. Ini apa? Kamu memata-mataiku? Suaranya bergetar, antara kaget dan marah. Jawab saja pertanyaanku, Rendra. Siapa dia? Suara Alisa tetap datar. Rendra mencoba menguasai diri. Ia tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. Itu Fanny, rekan bisnis. Biasa, Alisa. Kamu ini kampungan sekali. Itu hanya makan malam biasa untuk melancarkan proyek. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Alisa tersenyum tipis. Senyuman yang tidak sampai ke matanya. Rekan bisnis? Rekan bisnis yang harus kamu belikan apartemen? Rekan bisnis yang harus kamu biayai gaya hidupnya. Kali ini, Alisa tidak mengeluarkan foto. Ia mengeluarkan selembar kertas lain. Bukti transfer bank. Rendra langsung membeku. Di sana tertera dengan jelas, transfer dalam jumlah sangat besar, 500 juta rupiah, dari rekening gabungan mereka ke rekening atas nama Fanny. Dan itu hanya satu dari sekian banyak transfer kecil lainnya. Uang apa ini, Rendra? Kamu bilang uang perusahaan sedang sulit. Kamu bilang butikku harus mengurangi biaya operasional. Tapi kamu bisa mentransfer 500 miliar rupiah untuk rekan bisnis. Tanya Alisa lagi. Rendra terdiam. Tidak ada lagi penyangkalan. Dia tahu dia tertangkap basah. Nafasnya memburu. Tapi yang keluar dari mulutnya bukanlah permintaan maaf. Yang keluar adalah kemarahan yang meledak-ledak. Ini semua salahmu, teriak Rendra. Tangannya menggebrak meja kaca itu hingga foto-foto tadi berhamburan. Iya, aku selingkuh. Puas kamu? Kenapa? Karena kamu tidak pernah bisa membahagiakanku. Alisa hanya menatapnya, masih dengan ketenangan yang menakutkan itu. Kamu pikir aku bahagia hidup denganmu? Rendra menunjuk wajah Alisa dengan telunjuknya. Kamu itu kaku. Kamu terlalu alim. Hidupmu hanya butik, sholat, pengajian. Kamu tidak bisa diajak bersenang-senang. Fanny memberiku apa yang tidak bisa kamu berikan. Dia mengerti aku. Dia menghargaiku sebagai laki-laki. Menghargaimu? Atau menghargai uangmu, Rendra? Uang yang kamu curi dariku, balas Alisa pelan. Curi? Rendra tertawa menghina. Aku suamimu. Uangmu adalah uangku. Kamu itu istri yang pelit. Kamu sembunyikan asetmu dariku. Aku harus mengambil apa yang menjadi hakku. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu punya rekening lain? Kamu pikir aku bodoh? Itu uang warisan ayahku, Rendra. Uang yang aku siapkan untuk masa depan kita, untuk bisnis yang selalu kamu bicarakan. Tapi kamu malah menggunakannya untuk wanita lain, kata Alisa. Masa depan apa? Masa depan yang membosankan bersamamu?
Aku muak, Alisa. Aku muak dengan hijab panjangmu, aku muak dengan ceramahmu setiap malam. Keributan itu terdengar sampai ke kamar belakang. Pintu kamar terbuka, dan keluarlah Ibu Surtini, Ibu Rendra, yang memang tinggal bersama mereka. Wanita parubaya itu memakai daster, wajahnya masam. Ada apa sih ribut-ribut malam begini? Kalian tidak malu didengar tetangga? Omel Ibu Surtini. Ini, Ibu. Rendra langsung mengadu, memanfaatkan kedatangan ibunya. Lihat istri ibu ini. Dia menuduhku selingkuh. Dia menuduhku mencuri uangnya. Kurang ajar sekali dia. Ibu Surtini memandang Alisa dengan tatapan tidak suka. Sejak awal, dia memang tidak pernah menyukai Alisa, menantu yang dianggapnya terlalu mandiri dan tidak bisa diatur. Dia melihat foto-foto di meja. Bukannya terkejut, dia malah mendecakkan lidah. Halah, cuma begini saja diributkan. Rendra itu laki-laki normal, Alisa. Wajar kalau dia cari hiburan sedikit di luar. Itu pasti karena kamu yang tidak becus melayaninya, kata Ibu Surtini tajam. Alisa menatap ibu mertuanya. Dia mencuri uang, Ibu. Uang saya. Uangmu, uangmu. Sejak kapan istri punya uang sendiri? Kamu itu sudah dinikahi anakku, hidup enak di rumah ini. Harusnya kamu bersyukur. Ini malah hitung-hitungan. Kamu itu menantu pelit. Tak becus mengurus suami. Suami kerja banting tulang, kamu malah menuduhnya macam-macam. Cerocos Ibu Surtini. Tapi Ibu. Tapi apa? Potong Ibu Surtini. Rendra itu stres karena kamu. Kamu tidak pernah memberinya uang belanja yang layak. Ibu minta dibelikan perhiasan saja, kamu bilang nanti-nanti. Pelit. Wajar kalau Rendra cari jalan lain. Iya benar, semua ini salahmu. Alisa menarik nafas panjang. Dia melihat dua orang di hadapannya. Suaminya, yang telah mengkhianatinya. Dan ibu mertuanya, yang selalu menyalahkannya. Tidak ada penyesalan di wajah mereka. Hanya ada pembenaran dan kesombongan. Rendra, merasa mendapat dukungan penuh dari ibunya, semakin menjadi-jadi. Arogansinya membuncah. Dia merasa menang. Dia merasa Alisa tidak punya pilihan selain menerima. Dengar itu, kata Rendra dengan nada mengejek. Ibuku saja tahu kalau kamu yang salah. Sekarang, aku mau kamu minta maaf padaku. Karena kamu sudah memfitnahku dan berlaku tidak sopan pada suamimu. Alisa hanya diam. Matanya yang jernih menatap lurus ke arah Rendra. Keheningan Alisa membuat Rendra semakin marah. Dia merasa diremehkan. Kenapa kamu diam? Kamu tuli? Aku bilang minta maaf. Alisa tetap diam. Oh, kamu melawan. Rendra tertawa sinis. Dia berjalan ke arah pintu belakang yang menuju taman. Di ujung taman itu, ada sebuah bangunan kayu tua yang sudah reot. Kandang kambing peninggalan kakek Rendra, yang terkadang masih diisi beberapa ekor kambing titipan tetangga. Rendra menunjuk ke arah kandang itu dengan dagunya yang terangkat angkuh. Kamu tidak mau minta maaf? Baik. Malam ini, tempatmu di sana, katanya. Malam ini tidur sana kamu di kandang kambing. Sampai kamu berlutut minta maaf di kakiku. Ibu Surtini ikut tertawa. Bagus, Rendra. Biar dia tahu rasa. Biar dia belajar menghargai suami. Suasana menjadi hening seketika. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Rendra dan Ibu Surtini menatap Alisa, menunggu wanita itu menangis, memohon, atau memberontak. Alisa menatap mata Rendra lama sekali. Kemudian dia beralih menatap Ibu Surtini. Tidak ada air mata. Tidak ada ketakutan. Hanya ada tatapan dingin yang tak terbaca, seolah dia sedang melihat dua orang asing. Perlahan, Alisa berdiri. Dia merapikan hijabnya yang sedikit miring. Lalu, sebuah jawaban singkat keluar dari bibirnya. Baiklah. Setelah mengucapkan satu kata itu, Alisa berbalik badan. Dia tidak berjalan ke arah pintu belakang. Dia berjalan dengan tenang dan anggun menuju kamar tidur utama mereka. Rendra dan Ibu Surtini tertegun sejenak, bingung dengan reaksi itu. Lalu Rendra tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dia mau mengunci diri di kamar. Pengecut. Ibu Surtini ikut mencibir. Sudahlah, biarkan saja. Paling-paling dia menangis di dalam. Besok pagi juga keluar minta ampun. Rendra merasa sangat puas. Dia kembali ke sofa, menyalakan televisi dengan volume keras. Lihat saja, Ibu. Besok pagi, dia akan mencium kakiku. Di dalam kamar, Alisa mengunci pintu. Dia tidak menangis. Dia berjalan ke lemari besar, membukanya,
dan mulai mengeluarkan sebuah koper yang tersembunyi di bagian paling dalam. Malam penghakiman mungkin telah berakhir bagi Rendra, tapi bagi Alisa, malam itu adalah awal dari sebuah pembalasan. Pagi menjelang. Cahaya matahari pagi menembus tirai tebal di ruang tamu, menerpa wajah Rendra yang tertidur pulas di sofa. Semalam, setelah merasa menang, dia dan ibunya menonton televisi sampai larut, merayakan kemenangan mereka atas Alisa. Dia terbangun dengan leher kaku dan kepala pusing. Aroma kopi pagi yang biasa dibuatkan Alisa tidak tercium. Perutnya terasa lapar. "Alisa," panggilnya dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Dia mendengus kesal. Dia pikir Alisa masih marah dan mengurung diri di kamar. Dasar istri tidak tahu diri. Sudah berani melawan suami, gerutunya. Di saat yang sama, Ibu Surtini keluar dari kamarnya dengan wajah kusut. "Mana sarapan? Kenapa dapur sepi? Rendra, istrimu itu masih belum bangun?" Pemalas sekali. Dia pikir dia ratu, sudah diizinkan tidur di kamar, bukannya berterima kasih. Ibu Surtini, sama seperti Rendra, mengira Alisa semalam hanya menggertak dan tetap tidur di kamar utama setelah mereka tertidur. "Biar Rendra beri pelajaran." "Ibu," kata Rendra, bangkit dengan marah. Dia berjalan ke kamar utama dan menggedor pintunya dengan keras. "Alisa, buka pintunya. Kamu mau aku seret keluar? Cepat buatkan aku kopi dan siapkan sarapan. Jangan sampai kesabaranku habis," teriaknya. Hening. Tidak ada suara sedikit pun dari dalam. Kemarahan Rendra memuncak. "Kamu benar-benar menguji aku ya?" Dia mengambil ancang-ancang, hendak mendobrak pintu. Tapi saat dia mendorongnya dengan bahu, pintu itu terbuka dengan mudah. Ternyata tidak terkunci. Rendra terhuyung masuk, nyaris jatuh. Dia berhenti di tengah ruangan, matanya mengerjap, mencoba mencerna apa yang dilihatnya. Ibu Surtini menyusul di belakangnya, siap untuk ikut memarahi Alisa. Kamar itu rapi. Sangat rapi. Terlalu rapi. Sprei tempat tidur terlipat dengan sempurna di ujung kasur, seolah tidak pernah ditiduri. Lantai kamar bersih mengkilap. Tidak ada satu helai rambut pun. Tapi bukan itu yang membuat Rendra membeku. Matanya tertuju pada lemari pakaian 4 pintu yang terbuat dari kayu jati. Sisi kirinya adalah tempat pakaian Rendra. Sisi kanannya adalah tempat pakaian Alisa. Dengan perasaan tidak enak, Rendra berjalan dan membuka 2 pintu di sisi kanan. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada satupun gamis, blus, atau rok milik Alisa. Tidak ada deretan hijab yang biasa tertata rapi sesuai warna. Hanya ada gantungan-gantungan baju kosong yang tergantung diam. "Apa-apa ini?" gumam Rendra, tidak percaya. Ibu Surtini mendorong Rendra ke samping. "Mana? Kemana bajunya?" Dia ikut terkejut. Rendra panik. Dia membuka laci di bawah lemari. Laci tempat Alisa menyimpan pakaian dalamnya. Kosong. Laci tempat dia menyimpan bros dan aksesoris hijab. Kosong. "Alisa! Alisa!" teriak Rendra, suaranya kini dipenuhi kepanikan. Dia berlari ke kamar mandi yang terhubung dengan kamar. Di atas wastafel, hanya ada sikat gigi dan pasta giginya. Tempat sikat gigi Alisa, sabun wajahnya, perlengkapan mandinya, semuanya lenyap. Dia pergi, suara Ibu Surtini bergetar. Tidak mungkin. Rendra berlari keluar kamar. Dia memeriksa kamar tamu. Kosong. Dia berlari ke dapur. Tidak ada tanda-tanda Alisa. Dia berlari ke garasi. Mobil sedan milik Rendra masih ada. Tapi mobil city car putih milik Alisa, mobil yang dibelinya dengan uangnya sendiri sebelum menikah, hilang dari tempatnya. Dia kabur. Anak kurang ajar itu kabur. Pekik Ibu Surtini. Baguslah. Biar saja dia pergi. Wanita tidak tahu diuntung. Nanti juga dia kembali sambil menangis. Tapi Rendra tidak merasakan hal yang sama. Kepanikan dingin mulai menjalar di punggungnya. Ini bukan kabur sambil menangis. Ini terlalu rapi. Terlalu terencana. Dia bahkan tidak membawa foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding ruang keluarga. "Tidak, Ibu. Ini aneh. Ini terlalu..." Rendra kembali masuk ke kamar utama. Matanya liar memindai setiap sudut. Dia mencari catatan, mencari apa saja. Pandangannya jatuh ke meja rias Alisa. Meja rias itu, yang biasanya penuh dengan beberapa produk perawatan kulit sederhana dan kotak perhiasan, kini bersih total. Tidak ada apa-apa. Kecuali di tengah meja rias yang mengkilap itu, tergeletak selembar kertas putih yang dilipat rapi. Jantung Rendra berdebar kencang.
Tangannya gemetar hebat saat dia berjalan mendekat dan mengambil kertas itu. Rasanya berat seperti batu. Ibu Surtini mendekat, menempel di bahunya, ikut merasa tegang. Rendra membuka lipatan kertas itu. Itu adalah tulisan tangan Alisa. Rapi, tenang, dan setiap hurufnya ditulis dengan tekanan yang tegas. Surat itu berbunyi, "Untuk suamiku, Rendra. Tadi malam, kamu menyuruhku tidur di kandang kambing. Kamu lupa, Rendra, bahwa rumah yang kamu pijak ini adalah warisanku. Selama ini, kamu dan ibumu hanya menumpang di kandang milikku." Rendra terkesiap. Ibu Surtini menutup mulutnya. "Aku sudah tahu perselingkuhanmu sejak 3 bulan lalu. Aku diam bukan karena aku bodoh. Aku diam karena aku mengumpulkan bukti. Kamu pikir aku tidak tahu kamu memata-matai rekeningku? Aku sengaja membiarkannya. Aku memberimu umpan. Uang 500 juta rupiah yang kamu curi itu adalah jebakan. Aku sudah tahu kamu akan memindahkannya ke rekening Fani. Pengacaraku sudah memegang rekaman CCTV bank saat kamu memalsukan tanda tanganku, ditambah rekaman audio pengakuan Fani saat aku menemuinya minggu lalu. Dia menceritakan semuanya dengan bangga, Rendra. Termasuk bagaimana kalian berdua menertawakan kebodohanku. Rumah ini, rumah yang kamu tinggali dengan sombong dan kamu gunakan untuk menghinaku. Ini adalah warisan murni dari almarhum ayahku. Namaku satu-satunya yang ada di sertifikat. Tadi malam, saat kamu menyuruhku ke kandang kambing, aku menelepon pengacaraku. Tim kuasa hukumku akan tiba pagi ini. Surat pengosongan resmi akan memberimu dan ibumu waktu 3 kali 24 jam untuk angkat kaki dari rumahku. Perusahaan, Jaya Abadi, yang kamu pimpin dengan angkuh. Kamu lupa, Rendra? Kamu hanya direktur yang aku tunjuk. 70% saham perusahaan itu atas namaku, hadiah pernikahan dari ayahku. Rapat umum pemegang saham luar biasa akan diadakan besok pagi. Agendanya hanya satu, mencopotmu dari posisi direktur atas dasar penipuan, penggelapan dana perusahaan, dan pencurian aset. Semua aset bersama yang kamu nikmati. Mobil mewah yang kamu pakai, yang BPKB-nya atas namaku, apartemen yang kamu sewakan untuk Fani, yang dibayar dari rekeningku, dan semua rekening bersama telah dibekukan sejak pukul 7 pagi ini. Silakan cek. Rendra langsung merogoh sakunya, tangannya gemetar hebat mencari ponsel. Ibu Surtini terus membaca sisa surat itu dengan suara tercekat. Kamu menyuruhku berlutut. Kamu menyuruhku minta maaf di kakimu. Sekarang, aku berikan apa yang kamu mau. Selamat menikmati kandang kambing yang sesungguhnya. Jangan pernah cari aku. Tertanda, Alisa. PS pengacaraku juga akan segera mendaftarkan gugatan cerai dan tuntutan pidana. Ponsel itu jatuh dari tangan Rendra. Surat itu melayang dari genggaman Ibu Surtini. Tidak mungkin. Rendra berteriak. Bukan teriakan marah seperti semalam. Ini adalah teriakan histeris penuh ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Dia memungut ponselnya, buru-buru membuka aplikasi M-Banking. Dia mencoba login. Gagal. Dia mencoba lagi. Gagal. Notifikasi muncul, rekening Anda diblokir. Tidak. Dia mencoba menelepon Alisa. Nomornya tidak aktif. Dia mencoba menelepon Fani. Tidak diangkat. Ibu Surtini ambruk ke lantai. Wajahnya pucat pasi. Rendra, apa yang sudah kamu lakukan? Kita akan jadi gelandangan. Alisa AA. Kembali. Alisa AA. Aku minta maaf. Jangan lakukan ini. Rendra berlari keluar kamar, meraung seperti orang gila. Dia berlari ke pintu depan, membukanya, berharap melihat Alisa masih di sana. Namun yang dilihatnya bukanlah Alisa. Di depan gerbang rumah, sebuah sedan hitam mewah berhenti. 2 orang pria berjas hitam rapi keluar dari mobil, membawa sebuah map tebal. Mereka menatap Rendra dengan dingin. Bel pintu rumah berbunyi. Keras, tegas, dan tak terbantahkan. Rendra membeku di ambang pintu, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia syok. Dia hampir pingsan. Ini adalah akhir dari segalanya. Rendra berdiri terpaku di ambang pintu, menatap 2 pria berjas hitam itu dengan pandangan kosong. Surat dari Alisa masih terngiang di telinganya, setiap kata bagaikan palu godam yang menghantam kesombongannya hingga berkeping-keping. Bel pintu berbunyi lagi, kali ini lebih lama, seolah menuntut untuk segera dibukakan. Rendra, siapa itu? Usir mereka, pekik Ibu Surtini dari dalam kamar. Dia masih terduduk lemas di lantai, belum bisa menerima kenyataan bahwa istana yang dia banggakan akan segera lenyap. Salah satu pria itu,
yang berwajah lebih tegas dan membawa map tebal, melangkah maju. "Permisi, dengan Bapak Rendra?" Suaranya formal dan dingin. Rendra hanya bisa mengangguk pelan. Lidahnya keluh. "Kami dari kantor hukum Alam Syah Rekan." Pria itu melanjutkan, "Tim kuasa hukum Ibu Alisa. Kami di sini untuk menyampaikan secara resmi surat somasi dan surat perintah pengosongan rumah." Pria itu membuka mapnya dan menyerahkan beberapa lembar dokumen bersegel resmi ke tangan Rendra yang masih gemetar. Rendra menerimanya seperti menerima vonis mati. Surat pengosongan. 3 kali 24 jam. 3 hari. Dia dan ibunya harus angkat kaki dari rumah megah ini. Tapi ini rumah saya. Saya suaminya." Rendra mencoba protes. Suaranya lemah. "Maaf, Pak Rendra." Pria kedua angkat bicara, nadanya lebih datar. "Menurut sertifikat hak milik nomor 2077, sertifikat atas nama Alisa binti Abdullah, rumah beserta tanah ini adalah murni harta bawaan beliau. Bapak tidak memiliki hak hukum apapun atas properti ini, terutama setelah adanya gugatan cerai yang didaftarkan pagi ini atas dasar KDRT psikis, perzinahan, dan penipuan." "KDRT? Penipuan? Itu bohong. Dia memfitnah saya." Rendra mencoba mengelak. "Kami memiliki semua buktinya, Pak." Pria pertama menimpali. "Termasuk rekaman CCTV dari semalam, yang merekam dengan jelas saat Bapak mengancam dan mengusir Ibu Alisa untuk tidur di kandang kambing. Juga pengakuan saksi, asisten rumah tangga yang sudah Ibu Alisa amankan, yang mendengar semua hinaan Bapak dan Ibu Surtini." Rendra terhuyung mundur. Asisten rumah tangga? Dia baru sadar. Pagi ini dia juga tidak melihat Beinah, pembantu mereka. Jadi Alisa sudah merencanakan ini semua. Dia tidak hanya pergi, dia membawa serta semua saksi. "Tolong tinggalkan rumah ini dengan damai, Pak Rendra," kata pria itu lagi. "Jika dalam waktu 3 hari Bapak dan Ibu Bapak belum pergi, kami akan terpaksa menempuh jalur hukum dengan bantuan aparat." Kedua pria itu mengangguk singkat, lalu berbalik badan, masuk ke mobil mereka, dan pergi. Meninggalkan Rendra yang berdiri mematung, memegang surat-surat kehancurannya. "Rendra, apa katanya?" Ibu Surtini merangkak keluar kamar. Rendra tidak menjawab. Dia berjalan limbung ke sofa, tempat dia semalam tertidur pulas, dan ambruk di sana. Dia membaca lagi isi surat dari Alisa. Nomor 3. Perusahaan. Tangannya yang gemetar buru-buru menekan nomor telepon manajer keuangannya di kantor. "Halo, Pak Darman. Ini saya, Rendra. Tolong segera cairkan dana darurat perusahaan. Pindahkan semua ke rekening pribadi saya, cepat." Terdengar helaan nafas panjang di seberang telepon. "Maaf, Pak Rendra. Saya tidak bisa melakukannya." "Apa maksudmu tidak bisa? Saya direktur. Saya perintahkan kamu," bentak Rendra. "Maaf, Pak. Setengah jam yang lalu, saya menerima email resmi dari kuasa hukum Ibu Alisa, pemegang saham mayoritas. Seluruh rekening perusahaan dibekukan untuk keperluan audit investigasi. Ada dugaan penggelapan dana besar-besaran yang Bapak lakukan." "Audit? Penggelapan dana?" "Iya, Pak. Terkait proyek fiktif, Nusantara Jaya, yang Bapak ajukan bulan lalu. Tim Ibu Alisa menemukan bahwa dana proyek itu Bapak alihkan ke rekening pribadi atas nama Fani." Tubuh Rendra mendingin. Proyek fiktif itu. Dia pikir itu adalah rencananya yang paling cerdik. Ternyata, Alisa sudah tahu. "Dan satu lagi, Pak Rendra," suara Pak Darman terdengar ragu. "Email itu juga berisi undangan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk besok pagi. Agendanya, pemberhentian tidak hormat Bapak dari posisi direktur utama." Bip. Rendra mematikan teleponnya. Habis. Semuanya habis. Uang. Rumah. Perusahaan. Dia teringat Fani. Selingkuhannya. Satu-satunya pelariannya. Dia harus menemui Fani. Mungkin Fani masih menyimpan sisa uang yang dia transfer. Dia harus segera ke apartemen Fani. Rendra berlari ke garasi. Dia melompat ke dalam mobil sedannya yang mewah. Dia memasukkan kunci dan memutarnya. Mesin mobil menyala sejenak, lalu mati. Dia mencobanya lagi. Menyala, lalu mati lagi. Layar dashboard menunjukkan peringatan. Sistem pengapian gagal. Rendra menggedor setir mobilnya dengan marah. Sial, sial, sial. Dia teringat sesuatu. Minggu lalu Alisa bilang mobilnya perlu diservis rutin. Pasti Alisa sudah merencanakan ini. Pasti Alisa sudah meminta montir melakukan sesuatu pada mobil ini agar tidak bisa dipakai.
Dia keluar dari mobil, membanting pintunya. Dia tidak punya pilihan. Dia harus naik taksi online. Dia membuka aplikasi di ponselnya. Saat dia hendak memesan, matanya melihat saldo dompet digitalnya. 0. Dia teringat. Rekeningnya dibekukan. Dia memeriksa dompet fisiknya. Hanya ada uang tunai Rp200.000. Sisa uang kembalian makan malamnya kemarin. Rp200.000. Dia, seorang direktur utama, kini hanya punya uang Rp200.000. Tawa histeris keluar dari mulutnya. Tawa yang terdengar seperti tangisan orang gila. Rendra, kamu kenapa? Ibu Surtini mengguncang-guncang tubuhnya. Kita harus bagaimana? Rendra, kita akan tinggal di mana? Rendra menepis tangan ibunya dengan kasar. Diam, ibu. Ini semua gara-gara ibu juga. Ibu yang terus memanas-manasiku untuk menghina Alisa. Ibu yang bilang Alisa tidak akan berani melawan. Lihat sekarang. Kenapa kamu menyalahkan ibu? Ibu Surtini tidak terima. Kamu yang selingkuh. Kamu yang bodoh. Sudah tahu istrimu kaya? Kenapa kamu cari gara-gara? Harusnya kamu manfaatkan dia baik-baik. Bukan malah dihina. Bodoh kamu. Pelit. Ibu bilang dia pelit. Ibu bilang aku harus ambil hakku. Sekarang aku sudah ambil, dan kita jadi gelandangan. Mereka berdua bertengkar hebat di ruang tamu yang mewah itu. Saling menyalahkan, saling menghujat. Tidak ada lagi kekompakan yang mereka tunjukkan semalam saat menghina Alisa. Yang ada hanya kepanikan dan ketakutan akan masa depan yang suram. Rendra akhirnya berhenti berteriak. Dia harus fokus. Dia harus ke tempat Fani. Dia mengambil uang Rp200.000 itu. Ibu tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Aku akan cari jalan keluar. Kamu mau kemana? Aku mau ke tempat Fani. Dia pasti bisa membantuku. Rendra berlari keluar rumah. Dia tidak memesan taksi online. Dia berlari ke jalan raya, mencari taksi biasa, berharap uangnya cukup. Di tengah kepanikannya, dia tidak sadar bahwa kehancurannya baru saja dimulai. Surat dari Alisa itu baru awal dari pembalasan yang telah dirancang dengan sangat sempurna. Rendra berhasil mendapatkan taksi. Sepanjang perjalanan menuju apartemen Fani, pikirannya kalut. Dia terus mencoba menelepon Fani, tapi nomornya sibuk. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Fani pasti sedang panik karena dia tidak bisa dihubungi. Dia yakin, Fani, wanita yang selalu memujanya dan mengatakan cinta padanya, akan membantunya. Uang 500 juta yang dia transfer pasti masih ada. Mereka bisa kabur bersama, memulai hidup baru. 45 menit kemudian, taksi berhenti di depan lobi apartemen mewah di pusat kota. Apartemen tempat dia menyembunyikan Fani dari Alisa. Rendra membayar sisa uangnya, menyisakan beberapa lembar uang 10 ribuan. Dia berlari masuk ke lobi. Selamat siang, Pak Rendra, sapa resepsionis yang sudah familiar dengannya. Rendra mengabaikan sapaan itu dan langsung menuju lift. Maaf, Pak Rendra. Resepsionis itu menghentikannya. Kartu akses Bapak sudah diblokir. Diblokir? Apa maksudmu? Saya penyewa di sini, kata Rendra, mulai panik lagi. Maaf, Pak. Tagihan sewa atas unit 1708 sudah menunggak 3 bulan. Dan pagi ini, kami menerima surat resmi dari pemilik asli unit, bahwa sewa tidak akan diperpanjang. Penyewa atas nama Ibu Fani diminta untuk segera mengosongkan unit hari ini juga. Jelas resepsionis itu. Jantung Rendra serasa diremas. Pemilik asli? Bukankah saya? Data kami menunjukkan unit itu disewa atas nama perusahaan Ibu Alisa, Pak. Bapak hanya didaftarkan sebagai penghuni tambahan. Dan pagi ini, Ibu Alisa sendiri yang menelepon untuk membatalkan sewanya. Alisa. Lagi-lagi Alisa. Dia sudah tahu tempat ini. Dia yang membayar sewanya selama ini. Rendra merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Dia pikir dia pintar menyembunyikan Fani. Ternyata dia hanya bermain di dalam kandang yang sudah disiapkan Alisa. Di mana Fani? Apa dia masih di atas? Tanya Rendra gusar. Ibu Fani sudah dijemput oleh petugas keamanan kami 1 jam yang lalu. Pak, beliau ada di ruang manajemen, sedang diminta pertanggungjawaban atas beberapa perabot yang rusak. Rendra berlari ke ruang manajemen. Dari balik pintu kaca, dia melihat Fani. Wanita itu sedang menangis histeris di depan manajer gedung. Penampilannya kacau balau, jauh dari kesan glamor yang biasa dia tampilkan. Fani. Rendra mendobrak masuk. Fani mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan maskara yang luntur. Melihat Rendra, bukannya lega,
dia malah semakin marah. Kamu. Fanny bangkit dan memukul dada Rendra. Kamu kemana saja? Kamu penipu. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu direktur. Lihat ini, aku diusir. Kartu kredit yang kamu kasih semuanya ditolak. Mereka bilang aku harus bayar ganti rugi perabot 50 juta. Kamu harus bayar, Rendra. Bayar sekarang. Fanny, tenang dulu. Aku juga kena musibah, kata Rendra, mencoba menenangkan. Musibah apa? Aku tidak peduli. Uang 500 juta yang kamu transfer kemarin mana? Cepat kembalikan. Aku mau pergi dari sini, tuntut Fanny. Rendra tersentak. Kembalikan? Itu uang kita, Fanny. Kita bisa pakai itu untuk uang kita? Fanny tertawa sinis. Maaf ya, Rendra. Uang itu sudah aku pakai. Aku sudah transfer untuk DP mobil sport terbaruku. Dan sisanya sudah aku belanjakan. Aku tidak pegang uang sepeser pun. Aku pikir kamu masih punya banyak. Rendra lemas. Kakinya tidak kuat menopang tubuhnya. Dia bersandar ke dinding. Uangnya habis. Habis untuk wanita yang kini menatapnya dengan jijik. Jadi kamu tidak punya uang? Tanya Fanny, memastikan. Rendra hanya bisa menggeleng pelan. Dasar laki-laki miskin. Tidak berguna? Maki Fanny. Aku kira kamu bisa jadi peganganku, ternyata kamu sama saja sampahnya. Pergi kamu. Aku tidak mau melihatmu lagi. Fanny berbalik menghadap manajer gedung. Pak, saya tidak kenal dia. Dia yang menipu saya. Tolong urus dia. Saya akan panggil pengacara saya. Fanny berlari keluar ruangan, meninggalkan Rendra yang terpaku. Pak Rendra, suara manajer gedung membuyarkannya. Mengenai tagihan ini, karena Bapak yang mendaftarkan Ibu Fanny, Bapak yang harus bertanggung jawab. Rendra tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak punya uang, tidak punya kuasa. Dia didorong keluar dari gedung apartemen itu oleh petugas keamanan seperti seorang pencuri. Dia terlempar ke trotoar yang panas. Hampa. Dia duduk di pinggir jalan, di bawah terik matahari. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Rumah disita. Uang habis. Selingkuhan berkhianat. Tiba-tiba dia teringat satu hal lagi. Pabrik. Perusahaan. Walaupun RUPS baru diadakan besok, setidaknya hari ini dia masih direktur. Dia masih bisa datang ke kantor. Mungkin masih ada sesuatu yang bisa dia selamatkan. Masih ada brankas di ruangannya. Dengan sisa tenaga, Rendra bangkit. Dia berjalan kaki. Jaraknya beberapa kilometer, tapi dia tidak peduli. Dia harus ke kantor. 1 jam kemudian, dia tiba di kawasan industri tempat perusahaannya berdiri. Dari jauh, dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Suasana terlalu sepi. Seharusnya ini jam sibuk produksi. Saat dia sampai di gerbang utama, pemandangan di depannya menghancurkan sisa harapan terakhirnya. Gerbang pabrik itu terkunci rapat dan dirantai. Di gerbang itu, terpasang sebuah spanduk besar berwarna kuning. Pabrik ini disita sementara oleh tim auditor independen atas perintah pemegang saham mayoritas, Ibu Alisa, karena dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan dana. Seluruh kegiatan operasional dibekukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Para karyawan berkumpul di luar gerbang. Wajah mereka cemas, bingung, dan marah. Itu Pak Rendra, seseorang berteriak. Seketika, semua mata tertuju padanya. Tatapan mereka yang tadinya bingung, kini berubah menjadi tatapan marah. Pak Rendra, kembalikan uang kami. Gara-gara Bapak, kami tidak bisa bekerja. Di mana gaji kami, Pak? Para karyawan mulai mengerubunginya. Rendra panik. Dia mencoba mundur. Tiba-tiba, dari dalam pos satpam, keluarlah tim pengacara Alisa. Bukan 2 orang yang tadi pagi, tapi tim yang berbeda, dipimpin oleh seorang pria parubaya yang tampak sangat berwibawa. Bapak Rendra, kata pria itu dengan suara berat. Anda sudah tidak punya wewenang apapun di sini. Atas nama Ibu Alisa, kami meminta Anda segera meninggalkan area pabrik. Kehadiran Anda memprovokasi karyawan. Saya masih direktur. RUPS baru besok, bantah Rendra. Status Anda sudah dibekukan oleh Dewan Komisaris pagi ini juga, Pak. Anda dilarang masuk ke area perusahaan atau mengakses aset apapun. Silakan pergi, atau kami akan memanggil keamanan. 2 orang satpam pabrik, yang biasanya membukakan pintu untuknya, kini berdiri di samping pengacara itu, menatapnya dengan tatapan bermusuhan. Mereka juga takut kehilangan pekerjaan. Rendra kalah telak.
Dia didorong mundur oleh kerumunan karyawan yang marah. Cacian dan makian menghujaninya. Dia terpaksa berlari menjauh dari pabrik yang pernah menjadi kerajaannya. Dia berlari tanpa tujuan, di bawah tatapan sinis orang-orang. Hancur. Reputasinya hancur lebur dalam 1 hari. Rendra berjalan terhuyung-huyung di sepanjang trotoar yang panas. Sisa-sisa adrenalin dari penghinaan di pabrik telah memudar, menyisakan kekosongan yang dingin dan rasa lapar yang melilit. Dia tidak punya uang, tidak punya tujuan. Ponselnya mati kehabisan baterai. Satu-satunya tempat yang bisa dia tuju hanyalah rumah. Bukan rumahnya. Rumah Alisa. Tempat di mana mungkin ibunya masih berada. Dia berjalan kaki berkilo-kilometer, menumpang truk bak terbuka di separuh perjalanan, dan baru tiba kembali di depan gerbang rumah mewah itu menjelang sore. Pemandangannya bahkan lebih buruk dari yang dia tinggalkan. Gerbang itu kini terbuka lebar. Di depannya terparkir sebuah truk box besar. Beberapa orang berseragam perusahaan jasa pindahan barang, Mover, terlihat keluar masuk rumah, mengangkut perabotan. Jantung Rendra mencelos. Surat itu bilang 3 hari. Ini bahkan belum genap 1 hari. Dia berlari masuk, melewati pengacara Alisa yang berdiri mengawasi di teras. Apa-apaan ini? Kamu bilang 3 hari. Ini perampokan. Pengacara yang memimpin tim itu, pria berwibawa yang dia temui di pabrik, menatapnya tanpa emosi. Surat itu adalah itikat baik dari Ibu Alisa, Pak Rendra. Itikat baik yang Anda balas dengan mencoba melarikan diri keselingkuhan Anda dan mencoba mencairkan aset perusahaan secara ilegal. Klien kami memutuskan untuk mempercepat prosesnya. Kehadiran Anda dan Ibu Surtini di sini hanya akan merusak aset. Rendra, tolong Ibu. Suara Ibu Surtini terdengar melengking dari dalam. Rendra menerobos masuk. Dia menemukan ibunya sedang bergulat dengan 2 orang petugas Mover. Ibu Surtini berusaha memeluk sebuah guci keramik besar. Jangan ambil ini punyaku. Aku yang beli. Maaf, Ibu, kata petugas itu sabar. Ini ada dalam daftar aset yang harus diamankan. Ibu, apa yang Ibu lakukan? Rendra menarik ibunya. Mereka mengambil semuanya, Rendra. Semuanya. Perhiasanku, tas-tasku, lukisan ini. Mereka bilang ini semua milik Alisa. Ibu Surtini menangis histeris. Semua yang dibeli menggunakan kartu kredit tambahan atas nama Ibu Alisa, atau dibeli dengan uang perusahaan, adalah milik Ibu Alisa, kata si pengacara dengan tenang, seolah sedang membacakan laporan cuaca. Termasuk perhiasan yang Ibu pakai, tas bermerek yang Ibu koleksi, dan bahkan pakaian mahal di lemari Ibu. Wajah Ibu Surtini pucat pasi. Tapi itu hadiah dari Rendra. Hadiah yang dibeli dengan uang curian, Ibu, timpal si pengacara. Pak Rendra tidak pernah punya uangnya sendiri. Dia hanya mengelola uang Ibu Alisa. Ini adalah penghinaan terbesar bagi Ibu Surtini. Selama ini, dia membanggakan diri di depan teman-temannya, pamer bahwa putranya sukses dan memanjakannya. Kenyataan bahwa dia hanya hidup dari belas kasihan menantu yang dia hina, menghantamnya telak. Baik, Pak Rendra, Ibu Surtini, kata si pengacara sambil melihat jam tangannya. Tim kami sudah menyiapkan 2 koper. Kalian punya waktu 30 menit untuk mengemas pakaian pribadi kalian. Pakaian yang kalian bawa saat pertama kali pindah ke rumah ini. Selebihnya, akan ditinggal. Ibu Surtini hendak protes. Tapi tatapan dingin dari tim keamanan yang berdiri di setiap sudut ruangan membuatnya bungkam. Dia dan Rendra digiring ke kamar mereka masing-masing seperti tahanan. Rendra membuka lemarinya. Yang tersisa hanyalah beberapa kemeja lama yang sudah kusam dan celana jeans usang. Pakaian bermerek yang biasa dia pakai, yang dibelinya dengan kartu kredit perusahaan, sudah tidak ada. Ibu Surtini lebih parah. Dia menangis meraung-raung di kamarnya. Kebaya-kebaya sutranya yang mahal, koleksi tasnya, kotak perhiasannya, semua lenyap. Dia hanya diizinkan membawa daster-daster lamanya, dan beberapa baju batik kuno. Setengah jam kemudian, Rendra dan Ibu Surtini berdiri di teras. Masing-masing memegang 1 koper kecil yang butut. Mereka diantar keluar gerbang oleh petugas keamanan. Tepat saat mereka melangkah keluar ke jalanan, gerbang besi yang megah itu ditutup dan dirantai di belakang mereka. Bunyi rantai itu terdengar seperti vonis akhir. Matahari sore terasa menyengat. Beberapa tetangga yang penasaran mulai keluar, berbisik-bisik dari balik pagar mereka. Ibu Surtini, yang biasanya berjalan dengan dagu terangkat di kompleks itu, kini menundukkan wajahnya dalam-dalam. Dia benar-benar malu. Kita kemana, Rendra? Bisik Ibu Surtini, suaranya serak karena menangis.
Rendra menatap jalanan di depannya. Dia tidak punya apa-apa. Sisa uangnya sudah habis untuk taksi ke apartemen Fani. Ibu masih punya rumah lama ibu, kan? Yang di kampung? Tanya Rendra pelan. Ibu Surtini tersentak. Rumah itu. Rumah sempit peninggalan suaminya yang sudah puluhan tahun tidak dia tengok. Dia selalu bilang rumah itu sudah dijual, malu mengakuinya. Kenyataannya, dia masih menyisakannya, jaga-jaga kalau dia butuh uang. Masih tapi. Kita ke sana. Tidak ada pilihan lain, kata Rendra tegas. Mereka harus berjalan kaki sampai ke jalan raya utama. Ibu Surtini, yang terbiasa diantar jemput mobil ber-AC, mengeluh kepanasan dan kelelahan. Rendra terpaksa menjual jam tangan palsu yang masih menempel di tangannya kepada seorang tukang ojek di pangkalan, hanya untuk mendapatkan ongkos bus kota. Perjalanan itu terasa seperti mimpi buruk. Mereka berdesak-desakan di dalam bus yang panas dan penuh sesak. Bau keringat bercampur dengan bau asap knalpot. Ibu Surtini beberapa kali hampir muntah. Setelah hampir 2 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Rumah itu lebih buruk dari ingatan Rendra. Kecil, pengap, dan catnya sudah mengelupas di mana-mana. Terletak di tengah permukiman padat penduduk. Begitu mereka masuk, bau apek dan debu langsung menyergap. Aku tidak mau tinggal di sini. Ini seperti kandang tikus. Jerit Ibu Surtini, melempar kopernya. Lalu ibu mau tinggal di mana? Di jalan, balas Rendra dingin. Setidaknya kita punya atap. Ini lebih baik daripada kandang kambing. Malam itu mereka tidur di lantai beralaskan kardus bekas. Tidak ada makanan. Hanya ada air keran yang rasanya aneh. Keesokan harinya, karma sesungguhnya untuk Ibu Surtini dimulai. Berita kembalinya dia ke kampung itu menyebar cepat. Para tetangga lama, yang dulu sering dia hina sebagai orang miskin, saat dia datang berkunjung dengan mobil mewah Rendra, kini datang satu persatu. Bukan untuk menyambut, tapi untuk mencemooh. Loh, Bu Surtini? Sudah kembali ke habitat aslinya? Sapa seorang ibu penjual gado-gado dari seberang gang. Katanya tinggal di rumah mewah? Kok sekarang pulang ke kandang? Timpal yang lain, disusul gelak tawa. Ibu Surtini menahan malu, membanting pintu rumahnya. Dia mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya. Dia ingin meminjam uang, atau setidaknya menumpang hidup beberapa hari. Tapi tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Dia membuka grup arisan mewahnya di aplikasi pesan. Dia kaget melihat namanya sudah dikeluarkan dari grup. Sesaat kemudian, salah satu temannya mengirim pesan pribadi. Surtini, kamu jangan hubungi kami lagi ya. Kami semua sudah dapat surat dari pengacara Alisa. Ternyata selama ini kamu bohong. Kamu pinjam uang ke sana kemari pakai nama Alisa. Kamu bilang itu buat modal Rendra, ternyata buat kamu foya-foya. Kamu sudah menipu kami. Kami tidak mau berurusan dengan penipu. Ibu Surtini gemetar. Alisa. Wanita pendiam itu benar-benar menghancurkannya. Dia tidak hanya mengambil hartanya, dia menghancurkan reputasinya, satu-satunya hal yang dia banggakan. Rendra keluar rumah, mencoba mencari pekerjaan. Apa saja. Kuli bangunan, tukang parkir. Tapi wajahnya sudah viral. Berita tentang direktur yang menggelapkan uang perusahaan sudah tersebar di portal berita online. Setiap orang yang melihatnya, menatapnya dengan curiga. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Saat Rendra kembali ke rumah dengan tangan hampa, dia menemukan ibunya sedang menangis ketakutan di sudut ruangan. Di depan rumah, 3 orang pria berbadan besar berwajah seram sedang menggedor-gedor pintu. Surtini, keluar kamu. Bayar utang arisanmu, teriak salah satu dari mereka. Bayar utang koperasi. Sudah nunggak 6 bulan? Itu adalah penagih utang. Bukan dari bank besar, tapi dari rentenir dan koperasi simpan pinjam tempat Ibu Surtini meminjam uang diam-diam untuk membeli tas-tas KW dan perhiasan palsunya agar terlihat setara dengan teman sosialitanya. Rendra, tolong ibu. Mereka mau pukul ibu. Bayar utang ibu, Rendra. Ibu Surtini memeluk kaki putranya. Rendra menatap ibunya dengan pandangan kosong dan lelah. Dia merogoh sakunya, lalu membalikannya. Hanya ada debu. Uang dari mana, ibu? Katanya pelan. Kita sudah tidak punya apa-apa. Gedoran di pintu semakin keras. Ibu Surtini menjerit histeris. Dia terkurung di rumah sempit yang bau, diburu utang, dicemooh tetangga, dan ditinggalkan oleh putranya yang kini sama tidak bergunanya dengan dirinya. Di luar, para penagih utang mulai mencongkel paksa pintu kayu yang rapuh itu. Fani membanting pintu taksi dengan kasar. Dia baru saja kabur dari kantor manajemen apartemen, meninggalkan Rendra yang terpaku seperti orang bodoh.
Dia tidak peduli lagi pada Rendra. Laki-laki itu sudah tidak punya uang, artinya dia tidak ada gunanya. Fanny masih merasa percaya diri. Dia cantik, dia muda. Rendra hanya salah satu dari banyak mangsanya. Sialan itu Rendra. Gara-gara dia aku jadi repot. Gerutunya sambil berjalan ke kafe terdekat. Dia duduk, memesan kopi paling mahal, dan mengeluarkan ponselnya. Rencana B. Dia harus segera menghubungi Pak Wijaya. Bukan nama itu. Dia harus menghubungi targetnya yang lain, seorang pengusaha tambang yang sudah lama dia incar. Dia yakin pesonanya masih bisa bekerja. Tapi saat dia membuka ponselnya, ada yang aneh. Notifikasinya meledak. Ratusan, bahkan ribuan pesan masuk ke akun media sosialnya. Sebagai seorang selebgram dengan puluhan ribu pengikut, dia terbiasa dengan notifikasi, tapi ini berbeda. Komentarnya bukan pujian. Isinya adalah makian. Dasar pelakor. Wanita tidak tahu malu. Merusak rumah tangga orang. Karma itu nyata. Rasakan. Jantung Fanny berdebar kencang. Apa yang terjadi? Siapa yang membocorkannya? Dia membuka salah satu pesan yang menandainya ke sebuah tautan blog anonim. Judulnya, Kisah F, Selebgram Cantik Pemeras Harta Direktur. Tangan Fanny mulai gemetar. Dia membaca artikel itu. Artikel itu menceritakan segalanya. Affair-nya dengan Rendra. Apartemen yang dia tinggali. Uang 500 juta yang dia terima. Tapi isinya jauh lebih rinci dari yang dia bayangkan. Artikel itu memuat tangkapan layar percakapannya dengan teman-teman dekatnya. Percakapan di mana dia dengan bangga menceritakan prestasinya memacari Rendra. Gila, si Rendra itu bodoh banget. Cuma gue puji dikit, langsung transfer ratusan juta. Istrinya itu? Si Alisa Hijab? Hahaha, perempuan kampungan itu mana bisa lawan gue. Kolot, kaku kayak kanebo kering. Rencananya, setelah gue kuras hartanya, gue tinggalin. Gue udah incar mobil sport baru. Nih. Fanny merasa mual. Bagaimana bisa percakapan pribadinya bocor? Siapa yang mengkhianatinya? Belum selesai keterkejutannya, dia menggulir ke bawah. Ada sebuah pemutar audio di dalam artikel itu. Dia ragu-ragu menekan tombol putar. Terdengar suaranya sendiri. Jelas, sombong, dan sangat lantang. Itu adalah rekaman pertemuannya dengan Alisa minggu lalu. Dia ingat sekarang. Alisa datang menemuinya baik-baik di sebuah kafe, memintanya menjauhi Rendra. Fanny, yang merasa di atas angin, malah menghina Alisa habis-habisan. Iya, aku tidur sama suamimu. Terus kenapa? Suara Fanny di rekaman itu terdengar tertawa. Dia yang ngejar aku. Dia bilang kamu itu membosankan. Kamu aja yang gak becus layani suami. Kalau kamu gak mau suamimu diambil orang, harusnya kamu dandan yang benar. Jangan pakai karung goni gitu. Rekaman itu sangat jernih. Alisa sengaja merekamnya. Alisa menjebaknya. Wanita yang dia sebut, kolot, itu ternyata serigala berbulu domba. Artikel itu langsung viral. Dibagikan oleh ribuan akun gosip. Reputasinya hancur dalam sekejap. Ponselnya berdering. Nama, ayah, muncul di layar. Fanny menelan ludah. Keluarganya di kampung adalah keluarga terpandang yang sangat agamis. Mereka hanya tahu Fanny bekerja sebagai model yang sukses di Jakarta. Dia mengangkat telepon dengan gemetar. Halo, ayah. Jangan panggil aku ayah, perempuan sialan, teriak suara di seberang. Suara ayahnya bergetar karena marah. Kamu sudah bikin malu keluarga. Kamu sudah mencoreng nama baik kami. Link berita kamu sudah menyebar ke seluruh kampung. Kamu itu aib. Ayah itu tidak benar. Itu fitnah. Fanny mencoba membela diri. Fitnah apa? Itu suaramu sendiri. Itu pesan-pesan kotormu. Kami tidak pernah membesarkan anak pelacur sepertimu. Ayahnya terisak karena marah dan malu. Dengar baik-baik, Fanny. Mulai detik ini, kamu bukan anak kami lagi. Kami coret kamu dari kartu keluarga. Jangan pernah pulang. Jangan pernah hubungi kami lagi. Kami anggap kamu sudah mati. Ayah. Ayah, jangan. Klik. Telepon ditutup. Fanny membeku. Dicoret dari keluarga. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Saat dia masih linglung, beberapa email masuk ke ponselnya. Email pertama, dari agensi manajemennya. Dengan sangat menyesal, berdasarkan skandal yang sedang viral, kami memutuskan kontrak dengan Anda secara sepihak. Efektif segera. Email kedua,
dari merek kosmetik yang menjadikannya brand ambassador. Kami menarik semua materi promosi yang menampilkan wajah Anda. Kontrak dibatalkan. Tim hukum kami akan menghubungi Anda terkait denda pelanggaran klausul moralitas. Email ketiga, keempat, kelima. Semua isinya sama. Sponsor, kontrak kerja, semua dibatalkan. Sumber penghasilannya lenyap dalam sekejap. Dia mencoba login ke M-Banking. Saldo 500 juta itu sudah tidak ada. Habis dia gunakan untuk membayar uang muka mobil sport, yang kini pasti hangus karena dia tidak bisa melunasi sisa cicilan, dan belanja barang-barang mewah. Kartu kreditnya sendiri sudah mencapai limit. Dia kini benar-benar miskin. Sama seperti Rendra. Pelayan kafe datang ke mejanya. Maaf, Mbak. Kartu kreditnya ditolak. Ada kartu lain? Wajah Fanny memerah. Semua mata di kafe itu menatapnya. Beberapa orang mulai berbisik. Sepertinya mereka mengenalinya dari berita viral. Dia terpaksa mengorek sisa uang tunai di tasnya, yang jumlahnya pas-pasan untuk membayar kopi. Dia berjalan keluar kafe dengan perasaan hampa. Dia tidak punya tempat tujuan. Apartemen sudah disegel. Keluarga sudah membuangnya. Karirnya hancur. Teman-temannya? Dia yakin mereka semua sudah melihat berita itu dan menjauhinya. Dia berjalan tanpa arah, hingga akhirnya tiba di sebuah terminal bus antar kota. Bau asap dan keringat menyengat hidungnya. Dia, Fanny, yang biasa menghirup parfum mahal dan duduk di kabin kelas bisnis, kini terduduk di kursi plastik keras yang kotor. Dia menangis. Bukan tangisan pura-pura seperti yang biasa dia tunjukkan pada Rendra. Ini tangisan putus asa yang sesungguhnya. Dia tidak tahu harus kemana. Dia tidak punya rumah. Pandangannya kabur oleh air mata. Dia melihat ke seberang jalan, ke sebuah lapak koran. Di halaman depan koran sore itu, terpampang foto Rendra yang sedang berlari dikejar karyawan. Judulnya, Direktur Jaya Abadi terlibat penipuan miliaran rupiah. Lalu matanya beralih ke kolom gosip kecil di pojok bawah. Ada fotonya. Foto cantiknya yang diambil dari media sosial, disandingkan dengan foto Rendra. Judulnya, Selebgram F, diduga jadi simpanan sang direktur korup. Wajahnya terpampang di sana. Hina, murah, dan gagal. Dia telah mendapatkan karmanya. Dia sendirian di terminal bus yang ramai, tanpa uang, tanpa masa depan, dan tanpa seorang pun yang peduli padanya. Hari-hari berlalu bagaikan neraka bagi Rendra dan Ibu Surtini. Mereka terperangkap di rumah petak yang sempit dan pengap di kampung. Uang tidak ada sama sekali. Untuk makan, Rendra terpaksa menjual apapun yang tersisa. Kemeja bekasnya, sepatu lamanya, bahkan koper butut yang mereka bawa. Semuanya dijual dengan harga sangat murah di pasar loak. Uang hasil penjualan itu hanya cukup untuk membeli beras dan mie instan untuk beberapa hari. Setiap pagi, Rendra keluar. Dia berjalan berkilo-kilometer, dari satu tempat ke tempat lain, mencoba mencari pekerjaan. Tapi reputasinya telah hancur. Wajahnya sudah terpampang di mana-mana sebagai direktur penipu. Siapa yang mau mempekerjakan seorang pencuri? Bahkan untuk pekerjaan kasar sekalipun, orang-orang menolaknya. Para mandor bangunan mengusirnya, takut dia akan mencuri semen atau perkakas. Pemilik warung makan menatapnya curiga, khawatir dia akan kabur tanpa membayar. Dia kembali ke rumah petak setiap sore dengan tangan hampa, disambut oleh omelan dan tangisan Ibu Surtini. Ibunya tidak lebih baik. Setelah didatangi penagih utang yang mengancam akan menyita rumah peninggalan itu, Ibu Surtini menjadi paranoid. Dia tidak berani keluar rumah. Dia hanya duduk di sudut ruangan yang gelap, meratapi nasibnya, menyalahkan Rendra, menyalahkan Alisa, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ini semua gara-gara kamu, Rendra? Bodoh. Kenapa kamu lepaskan Alisa? Harusnya kamu rayu dia. Harusnya kamu pura-pura baik sama dia. Sekarang kita jadi apa? Makan saja susah. Cerocos Ibu Surtini setiap Rendra pulang. Diam, Ibu, bentak Rendra, frustrasinya memuncak. Ibu pikir aku mau hidup begini? Aku sudah cari kerja kemana-mana. Tidak ada yang mau terima aku. Cari Alisa. Cari dia. Minta maaf. Bersujud kamu di kakinya kalau perlu. Bilang kamu cinta sama dia. Bilang kamu akan ceraikan si Fanny itu. Apa saja, Rendra. Bawa kita kembali ke rumah mewah itu, desak Ibu Surtini. Awalnya Rendra menolak mentah-mentah. Harga dirinya terlalu tinggi. Dia masih terbayang wajah angkuhnya saat menyuruh Alisa tidur di kandang kambing. Bagaimana mungkin sekarang dia harus menjilat ludahnya sendiri? Tapi perutnya tidak bisa diajak kompromi. Rasa lapar yang terus-menerus menggerogoti,
ditambah hinaan dari para tetangga dan tatapan jijik orang-orang, perlahan-lahan mengikis harga dirinya. Dia mulai berpikir, mungkin ibunya benar. Apalagi yang bisa dia harapkan? Dia sudah kehilangan segalanya. Satu-satunya jalan keluar adalah Alisa. Dia harus meminta maaf. Dia harus bersujud. Dia harus melakukan apapun agar Alisa mau menerimanya kembali. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Alisa pasti masih mencintainya. Wanita itu hanya sedang marah. Jika dia menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh, Alisa yang dikenalnya sebagai wanita pemaaf dan berhati lembut, pasti akan luluh. Dengan tekad baru itu, Rendra mulai mencari informasi tentang keberadaan Alisa. Tentu saja Alisa tidak mungkin kembali ke rumah lama mereka. Rendra ingat Alisa pernah menyebut-nyebut soal kantor baru untuk bisnis butiknya yang sedang berkembang pesat. Dia menggunakan sisa tenaga dan sedikit uang hasil menjual sepatunya untuk pergi ke warnet, warung internet, kumuh. Dia mengetik nama Alisa dan nama butiknya di mesin pencari. Dalam sekejap, puluhan artikel berita muncul. Tapi artikel itu bukan tentang skandalnya, melainkan tentang Alisa. Alisa Abdullah, CEO muda berhijab, sukses membuka kantor pusat baru di jantung kota. Inspiratif. Kisah Alisa membangun kerajaan bisnisnya sambil beramal. Alisa resmikan yayasan, Pelita Hati, untuk bantu perempuan korban KDRT. Rendra membaca artikel-artikel itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa iri, marah, tapi juga secercah harapan. Alisa kini semakin sukses. Dia pasti punya banyak uang. Jika dia mau kembali, hidupnya akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia mencatat alamat gedung kantor baru Alisa yang tertera di artikel. Sebuah gedung pencakar langit yang mewah di kawasan bisnis utama. Keesokan paginya, Rendra bersiap-siap. Dia mencuci wajahnya dengan air keran, mencoba merapikan kemeja kusam satu-satunya yang tersisa. Dia tidak punya uang untuk ongkos bus. Dia nekat berjalan kaki. Perjalanan itu memakan waktu hampir 3 jam. Dia menahan lapar dan haus, langkahnya gontai, tapi bayangan kemewahan yang akan dia dapatkan kembali membuatnya terus bergerak. Akhirnya, dia sampai. Gedung itu menjulang tinggi di depannya. Kaca-kaca birunya memantulkan cahaya matahari, tampak begitu megah dan angkuh. Dia masuk ke lobi utama yang berlantai marmer mengkilap dan ber-AC dingin. Penampilannya yang kotor, kumal, dan bau keringat langsung menarik perhatian petugas keamanan. "Maaf, Pak. Ada perlu dengan siapa?" Seorang satpam menghentikannya, menatapnya dari atas ke bawah dengan curiga. Saya mau bertemu dengan Ibu Alisa. Alisa Abdullah. Bilang saja, Rendra. Suaminya, kata Rendra, berusaha terdengar percaya diri. Satpam itu menahan tawa. Suaminya? Pak, Ibu Alisa tidak pernah bilang punya suami seperti Bapak. Silakan tunggu di sana. Satpam itu menunjuk ke area tunggu di pojok lobi, jauh dari pintu masuk utama. Jelas sekali dia tidak percaya, dan hanya ingin mengamankan Rendra agar tidak mengganggu tamu lain. Rendra menelan ludahnya. Dihina oleh satpam. Tapi dia menahannya. Dia duduk di kursi tunggu itu. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Perutnya semakin perih. Setiap orang yang lalu lalang menatapnya dengan pandangan aneh. Dia merasa seperti sampah. Menjelang pukul 5 sore, lobi mulai ramai. Karyawan kantor mulai berhamburan keluar. Rendra berdiri, matanya awas mengamati setiap orang yang keluar dari lift utama. Dan kemudian, dia melihatnya. Alisa keluar dari lift khusus VVIP. Dia tampak berbeda. Sangat berbeda. Wanita yang dulu dikenalnya hanya memakai gamis sederhana, kini tampil begitu elegan. Dia mengenakan setelan blazer dan celana palazzo berwarna krem yang sangat berkelas, dipadukan dengan hijab satin berwarna senada yang dililit rapi. Wajahnya yang tenang kini memancarkan aura wibawa dan kekuasaan. Dia tidak sendirian. Dia dikawal oleh 2 orang pria berbadan tegap yang bertindak sebagai pengawal pribadi, dan di sampingnya berjalan seorang asisten wanita yang membawakannya tas kerja. Mereka tertawa pelan, membicarakan sesuatu yang terdengar serius tapi santai. Alisa tampak bahagia, tenang, dan sangat berkuasa. Rendra merasa dunianya terbalik. Dialah yang kini terlihat seperti gembel, sementara wanita yang dia hina kini terlihat seperti seorang ratu. "Alisa!" teriak Rendra, nekat menerobos barisan orang. Alisa berhenti melangkah. Tawanya terhenti. Dia menoleh ke arah sumber suara. Matanya bertemu dengan mata Rendra. Tidak ada keterkejutan di wajahnya. Tidak ada kemarahan. Hanya tatapan datar dan dingin. Seolah dia sedang melihat orang asing yang mengganggu jalannya. "Rendra,
Melihat tatapan itu, tiba-tiba merasa semua kekuatannya hilang. Dia sadar, Alisa yang ini bukan lagi Alisa yang dulu. Alisa ini aku. Rendra, katanya lirih, seolah takut suaranya akan memecahkan sesuatu. Alisa tidak menjawab. Dia hanya menatap Rendra. Para pengawal sudah bergerak maju untuk menghalangi Rendra, tapi Alisa mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar mereka diam. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan pria ini. Rendra, putus asa, teringat kata-kata ibunya. Bersujud kamu di kakinya. Di depan ratusan orang di lobi yang ramai itu, di depan tatapan terkejut para karyawan dan petugas keamanan, Rendra melakukan hal yang tak terbayangkan. Dia menjatuhkan tubuhnya. Dia berlutut. Dia benar-benar berlutut di lantai marmer yang dingin, tepat di depan sepatu hak tinggi Alisa. Alisa, maafkan aku. Suaranya bergetar, penuh air mata buatan dan penyesalan yang dipaksakan oleh keadaan. Aku salah, Alisa. Aku hilaf. Aku mohon maafkan aku. Dia mencoba meraih ujung pakaian Alisa, tapi Alisa melangkah mundur selangkah. Aku tahu aku salah. Aku sudah dihukum. Alisa, aku kehilangan segalanya. Aku miskin. Aku jadi gembel. Aku mohon, terima aku kembali. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, persis seperti yang dia inginkan Alisa lakukan padanya malam itu. Aku berlutut di kakimu, Alisa. Persis seperti yang aku minta. Aku minta maaf. Bawa aku kembali. Aku janji akan jadi suami yang baik. Aku akan ceraikan Fanny. Aku akan cium kakimu setiap hari kalau kamu mau. Aku mohon, Alisa. Rendra menangis meraung-raung. Lobi menjadi hening. Semua orang menonton drama itu. Mereka menunggu apa reaksi sang CEO wanita yang sukses itu. Akankah dia luluh? Akankah dia memaafkan pria menyedihkan di kakinya? Alisa menatap puncak kepala Rendra yang tertunduk. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Dia teringat malam itu. Hinaan Rendra. Tawa Ibu Surtini. Perintah angkuh, tidur sana kamu di kandang kambing. Lalu, dia melakukan sesuatu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak menendangnya. Dia tidak menghinanya. Dia hanya melangkahi Rendra. Dia mengangkat kakinya, dengan sengaja melangkahi tubuh Rendra yang sedang bersujud di lantai, seolah Rendra hanyalah sebuah batu halangan kecil yang tidak berarti. Dia terus berjalan. Dengan anggun, tenang, dan tegak. Ayo, katanya pelan kepada timnya. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pintu putar lobi, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Rendra, yang masih dalam posisi bersujud, mengangkat kepalanya perlahan. Dia melihat punggung Alisa yang semakin menjauh. Punggung yang tegap, yang tidak menoleh sedikit pun ke belakang. Pintu kaca otomatis terbuka. Mobil Alphard hitam mewah sudah menunggu Alisa. Pengawal membukakan pintu untuknya. Alisa masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup. Mobil itu melaju perlahan, menghilang di keramaian jalanan kota. Rendra masih berlutut di tengah lobi. Sendirian. Suara tangisnya perlahan berhenti, berganti dengan suara tawa hampa. Dia ditolak. Dia dihina. Dia diabaikan. Pak, bangun. Jangan bikin keributan di sini. Petugas keamanan kini menarik paksa tubuhnya. Mereka menyeretnya, karena Rendra sudah tidak punya tenaga lagi untuk berdiri. Dia diseret keluar dari lobi yang dingin dan mewah itu, lalu dilempar kembali ke trotoar yang kotor dan panas. Di sana, dia meraung. Bukan lagi tangisan pura-pura, tapi raungan putus asa dari seorang pria yang telah kehilangan harga diri terakhirnya. Pembalasan Alisa jauh lebih kejam dari penjara. Dia membiarkannya hidup, tapi membunuh jiwanya. Rendra pulang ke rumah petak ibunya dengan jiwa yang hancur. Perjalanan pulangnya lebih buruk dari keberangkatannya. Dia berjalan tanpa alas kaki, karena sepatunya sudah dijual. Telapak kakinya melepuh dan berdarah. Dia mengemis untuk pertama kalinya dalam hidupnya, hanya untuk membeli sebotol air minum. Dia tiba larut malam, tubuhnya kotor oleh debu jalanan dan bau keringat yang menyengat. Ibu Surtini, yang menunggunya dengan cemas, langsung menyambutnya di pintu. Matanya berbinar penuh harap. Bagaimana, Rendra? Kamu ketemu Alisa? Dia memaafkanmu? Kapan kita bisa kembali ke rumah kita? Tanyanya bertubi-tubi. Rendra menatap ibunya dengan pandangan kosong. Dia tidak menjawab. Dia hanya berjalan melewatinya dan menjatuhkan dirinya di atas tikar pandan yang kusam. Rendra, jawab ibu. Kenapa kamu diam saja? Kamu berhasil, kan? Ibu Surtini mengguncang-guncang tubuh putranya. Rendra menepis tangan ibunya dengan kasar.
Dia mengabaikanku, Ibu. Apa maksudmu mengabaikan? Aku sudah berlutut di kakinya. Suara Rendra meninggi, histeris. Aku sudah menangis. Aku sudah memohon di depan semua orang di lobinya. Dan dia hanya melangkahiku. Dia melangkahiku seolah aku ini sampah. Wajah Ibu Surtini langsung pucat. Harapan terakhirnya pupus sudah. Tidak mungkin. Alisa wanita itu, dia benar-benar setega itu. Dia bukan Alisa yang dulu lagi, Ibu. Dia sudah jadi iblis. Lalu bagaimana nasib kita, Rendra? Suara Ibu Surtini kini terdengar seperti rintihan. Utang Ibu sudah jatuh tempo besok. Para penagih utang itu bilang mereka akan menyita rumah ini. Aku tidak tahu, teriak Rendra. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku sudah melakukan semua yang Ibu minta. Semuanya gagal. Malam itu, mereka berdua tidak bisa tidur. Mereka duduk dalam kegelapan, mendengarkan suara tikus yang berlarian di atap. Ketakutan akan hari esok mencekam mereka. Keesokan paginya, teror itu datang. Tepat pukul 10 pagi, gerombolan penagih utang itu datang lagi. Kali ini mereka tidak sendirian. Mereka membawa mandor dan beberapa kuli. Surtini, keluar. Waktumu habis. Ibu Surtini gemetar di sudut ruangan, memeluk Rendra erat-erat. Rendra, tolong Ibu. Ibu takut. Diam, Ibu. Mereka tidak akan berani, bisik Rendra, meskipun dia sendiri tidak yakin. Pintu kayu yang rapuh itu didobrak dengan sekali tendangan. 3 pria berwajah seram masuk, diikuti oleh mandor. Wah, sembunyi di sini kalian, kata pemimpin mereka sambil menyeringai. Mana uangnya, Surtini? Saya tidak punya uang. Kasih saya waktu lagi. Isak Ibu Surtini. Waktumu sudah habis. Kami sudah baik hati. Sesuai perjanjian, kalau kamu tidak bisa bayar, rumah ini jadi jaminannya. Jangan, ini satu-satunya tempat tinggal kami. Rendra mencoba berdiri. Pria itu mendorong Rendra hingga jatuh kembali. Kamu diam, bocah penipu. Utang ibumu ini jauh lebih besar dari harga rumah butut ini. Sekarang, kalian berdua, keluar. Kosongkan rumah ini. Para kuli itu mulai bekerja. Mereka menarik paksa Rendra dan Ibu Surtini keluar rumah. Koper mereka yang berisi pakaian usang dilempar ke jalanan. Para tetangga berkumpul, menonton dengan antusias. Ini adalah tontonan yang lebih seru dari sinetron. Tolong. Jangan ambil rumah kami. Ibu Surtini mencoba melawan, tapi tenaganya tidak seberapa. Dalam hitungan menit, mereka sudah berada di luar. Pintu rumah itu dipaku dan disegel. Rumah ini resmi jadi milik kami, teriak si penagih utang. Ibu Surtini pingsan di pinggir jalan yang berdebu. Rendra, dengan sisa tenaganya, mencoba membangunkan ibunya. Para tetangga hanya menonton, beberapa bahkan tertawa dan mencemooh. Rasakan, itu karma jadi orang sombong. Dulu pamer harta, sekarang jadi gembel di jalanan. Ketika Ibu Surtini siuman, dia hanya bisa menangis. Mereka kini benar-benar gelandangan. Tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya makanan. Mereka berjalan tanpa tujuan, mendorong koper mereka yang reot. Malam mulai tiba. Hujan gerimis mulai turun. Mereka kedinginan dan kelaparan. Ibu Surtini sudah terlalu lemah untuk berjalan. Rendra, Ibu tidak kuat lagi. Ibu lapar. Keluhnya. Rendra melihat sekeliling. Mereka berada di pinggir jalan raya yang sepi, dekat pasar kampung yang sudah tutup. Di ujung jalan, dia melihat sebuah bangunan tua yang separuh terbuka. Itu adalah pos ronda tua yang sudah lama tidak terpakai. Kita berteduh di sana dulu, Ibu, kata Rendra. Dia memapah ibunya ke pos ronda itu. Posisinya agak menjorok ke dalam, terlindung dari angin. Lantainya terbuat dari semen kasar, kotor dan lembab. Kita tidur di sini malam ini, kata Rendra pasrah. Ibu Surtini tidak protes. Dia sudah terlalu lelah. Dia merebahkan diri di lantai yang dingin, menggunakan kopernya sebagai bantal, dan langsung tertidur karena kelelahan. Rendra duduk di sebelahnya, memeluk lututnya. Hujan semakin deras. Angin malam menusuk tulangnya. Perutnya berbunyi nyaring, perih. Dia menatap ibunya yang tertidur dengan gelisah, mendengkur pelan. Wajah yang dulu angkuh itu kini tampak tua, kotor, dan menyedihkan. Tiba-tiba, dia mendengar suara lain. Suara mengembik. Bek. Rendra menoleh ke sisi lain pos ronda, ke bagian yang lebih gelap di belakang.
Matanya membelalak. Di sana, di sudut pos ronda itu, ditambatkan 3 ekor kambing. Kambing-kambing itu milik warga pasar, yang biasa ditambatkan di sana agar tidak kehujanan. Mereka menatap Rendra dengan mata bulat mereka yang polos. Pos ronda itu bau. Bau kotoran kambing, bau pesing, bercampur dengan bau hujan dan tanah basah. Rendra tertawa. Tawa kering yang penuh ironi. Dia teringat kata-katanya pada Alisa. Malam ini tidur sana kamu di kandang kambing. Sekarang, lihatlah dirinya. Dia tidak sedang tidur di kamar mewah. Dia tidak sedang tidur di rumah petak yang pengap. Dia sedang duduk di pos ronda yang kotor, basah, kedinginan, dan kelaparan. Di sebelahnya, ibunya terlelap. Dan di sudut lain, beberapa ekor kambing menatapnya. Dia akhirnya benar-benar tidur di kandang kambing. Nubuat yang dia ucapkan dengan sombong untuk istrinya, kini berbalik menimpa dirinya sendiri dengan cara yang paling harfiah dan paling hina. Karma telah datang melunasi tagihannya. Malam itu, Rendra, mantan direktur yang angkuh, tidur di antara kambing-kambing, hanya ditemani oleh suara hujan dan rasa lapar yang menyiksa. Beberapa minggu telah berlalu sejak Rendra dan ibunya terusir ke jalanan. Hidup mereka berubah menjadi perjuangan harian untuk sekadar bertahan hidup. Mereka mengemis, mengais makanan sisa di pasar, dan tidur di kolong jembatan atau emperan toko yang tertutup. Ibu Surtini jatuh sakit. Batuknya semakin parah, tubuhnya yang dulu gempal kini kurus kering, dan matanya cekung. Rendra, dengan penampilan seperti gelandangan, terpaksa membawa ibunya ke rumah sakit umum kelas paling bawah. Di sanalah, saat sedang menunggu antrean, 2 orang polisi menghampirinya. Dengan saudara Rendra, yang sedang mengipasi ibunya dengan selembar kardus, mendongak kaget. Dia langsung ditangkap. Surat perintah penangkapan sudah lama dikeluarkan, tapi polisi kesulitan melacaknya karena dia hidup berpindah-pindah. Ibu Surtini hanya bisa meraung histeris saat putranya digelandang, tapi tidak ada yang peduli. Dia ditinggalkan sendirian di lobi rumah sakit yang ramai. Hari persidangan akhirnya tiba. Ruang sidang itu penuh sesak. Kasus ini menarik perhatian media karena melibatkan pengusaha wanita sukses yang sedang naik daun dan skandal penggelapan dana yang besar. Alisa duduk di kursi saksi pelapor, di barisan depan. Dia tampak tenang dan profesional. Hijabnya berwarna biru tua, serasi dengan blazernya. Di sampingnya duduk tim kuasa hukumnya, rapi dan siaga. Dia menatap lurus ke depan, ke arah meja hakim, tidak sekalipun menoleh ke belakang. Di seberang ruangan, di kursi terdakwa, duduklah Rendra. Perbedaannya sangat mencolok. Dia mengenakan kemeja tahanan berwarna oranye. Tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan, dan matanya liar penuh ketakutan. Dia tidak didampingi pengacara mahal. Hanya ada pengacara pro bono yang ditunjuk negara, yang tampak pasrah karena tahu kliennya sulit dibela. Di barisan pengunjung, Ibu Surtini berhasil hadir. Dia duduk di barisan paling belakang, penampilannya lusuh, terbatuk-batuk, dan menatap Alisa dengan kebencian yang mendalam. Sidang dimulai. Jaksa penuntut umum berdiri dan mulai membacakan dakwaannya. Suaranya tegas dan menggema. Rendra didakwa dengan pasal berlapis. Penggelapan dana perusahaan melalui proyek fiktif, Nusantara Jaya. Pencurian dengan pemberatan atas uang pribadi Alisa sebesar 500 juta rupiah. Pemalsuan dokumen, yaitu tanda tangan Alisa untuk pencairan dana. Dan terakhir, tuntutan perdata dalam gugatan cerai atas dasar kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT psikis. Satu persatu bukti dihadirkan. Jaksa menunjukkan bukti transfer yang tak terbantahkan ke rekening Fani. Pak Darman, mantan manajer keuangan, naik ke kursi saksi. Dia menjelaskan dengan rinci bagaimana Rendra memaksanya membuat laporan palsu dan mengancam akan memecatnya jika dia melapor. Selanjutnya, rekaman CCTV dari bank diputar di layar besar. Seluruh ruang sidang melihat dengan jelas bagaimana Rendra berdiri di depan teller, menyerahkan formulir penarikan, dan dengan lancang memalsukan tanda tangan Alisa. Rendra di kursinya hanya bisa menunduk. Jemarinya meremas ujung kemeja tahanannya. Bukti yang paling menghancurkan datang dari saksi berikutnya. Fani. Wanita itu masuk ke ruang sidang dengan langkah ragu. Penampilannya berubah total. Tidak ada lagi pakaian seksi atau riasan tebal. Dia memakai kemeja putih sederhana, wajahnya pucat tanpa riasan. Dia telah setuju untuk bersaksi melawan Rendra dengan imbalan hukuman yang lebih ringan atas keterlibatannya dalam menerima uang hasil kejahatan. Benar, Yang Mulia, kata Fani dengan suara bergetar. Bapak Rendra yang mentransfer uang itu. Dia bilang itu uangnya sendiri.
Dia bilang istrinya pelit dan dia mengambil apa yang menjadi haknya. Dia juga yang merencanakan proyek fiktif itu dan menyuruh saya membuka rekening atas nama proyek. Rendra melompat dari kursinya. Bohong. Dia yang merayuku. Dia yang memintaku uang. Pembohong. Tenang, terdakwa. Hakim ketua memukul palunya dengan keras. Rendra dipaksa duduk kembali oleh penjaga. Jaksa tersenyum tipis. Dia lalu memutar rekaman audio. Itu adalah rekaman percakapan Fani dengan teman-temannya, di mana dia menertawakan kebodohan Rendra. Ini membuktikan Fani memang bukan korban, tapi juga membuktikan bahwa Rendra memang melakukan kejahatan itu. Saat giliran Rendra memberikan pembelaan, dia tampak bingung. Pengacaranya hanya bisa menasihatinya untuk mengaku dan meminta keringanan. Tapi kesombongan Rendra masih tersisa. Saya tidak bersalah, Yang Mulia, katanya, suaranya serak. Alisa istri saya. Wajar jika saya memakai uangnya. Itu uang bersama. Dia yang menjebak saya. Sejak dia sukses dengan butiknya, dia jadi sombong. Dia merendahkan saya sebagai suami. Dia tidak melayani saya dengan baik. Saya stres, Yang Mulia. Saya tertekan. Alisa, yang mendengar pembelaan itu, hanya menutup matanya sejenak, menarik nafas panjang. Jadi, Anda membenarkan perselingkuhan dan pencurian Anda karena Anda merasa tertekan? Tanya jaksa dengan sinis. Itu, dia yang salah. Tiba-tiba dari barisan belakang, terdengar teriakan melengking. Benar, Alisa yang salah. Dia menantu durhaka. Dia iblis berhijab. Ibu Surtini berdiri, menunjuk-nunjuk Alisa dengan tangannya yang kurus. Kamu yang sudah menghancurkan anak saya. Kamu yang membuat kami jadi gembel. Kamu akan masuk neraka, Alisa. Kamu. Petugas. Keluarkan ibu itu dari ruang sidang. Dia mengganggu ketertiban, perintah hakim ketua. 2 orang petugas keamanan segera menyeret Ibu Surtini yang meronta-ronta. Lepaskan. Anakku tidak bersalah. Alisa A. Kutukan ibu tidak akan selamat. Raungannya terdengar sampai keluar ruangan, lalu perlahan menghilang. Suasana kembali tegang. Pengacara Alisa kemudian meminta izin kepada hakim untuk memutar satu bukti terakhir terkait gugatan KDRT psikis. Ini adalah rekaman audio dari malam kejadian, Yang Mulia. Direkam oleh asisten rumah tangga kami, Bei Inah, yang kini juga hadir sebagai saksi, kata pengacara Alisa. Ruang sidang hening. Terdengar suara Rendra, keras, angkuh, dan penuh kebencian. Malam ini tidur sana kamu di kandang kambing. Sampai kamu berlutut minta maaf di kakiku. Jeda sejenak. Lalu terdengar suara tawa Ibu Surtini. Bagus, Rendra. Biar dia tahu rasa. Seluruh pengunjung sidang terkesiap. Bisikan-bisikan terdengar. Jaksa mengangguk puas. Hakim ketua menggelengkan kepalanya pelan. Bukti itu telak. Itu menunjukkan karakter asli Rendra dan perlakuan hina yang diterima Alisa. Akhirnya, Alisa dipanggil untuk memberikan kesaksian terakhir. Dia berjalan dengan tenang ke mimbar. Ibu Alisa, kata hakim. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Alisa menatap lurus ke arah hakim. Yang Mulia, saya datang ke sini bukan untuk membalas dendam. Saya hanya mencari keadilan. Pria itu, Alisa menunjuk Rendra, tapi tidak menatapnya, bukan hanya mencuri uang saya. Dia mencuri kepercayaan saya. Dia menghina martabat saya sebagai seorang istri dan sebagai seorang manusia. Dia, bersama ibunya, memperlakukan saya lebih rendah dari binatang. Suaranya tetap tenang, tapi penuh ketegasan. Uang bisa saya cari kembali. Perusahaan bisa saya bangun lagi. Tapi luka yang dia tinggalkan, penghinaan yang dia lontarkan, itu tidak ternilai. Saya hanya meminta hukum ditegakkan seadil-adilnya. Agar tidak ada lagi Rendra-Rendra lain di luar sana. Dan agar tidak ada lagi perempuan yang harus tidur di kandang kambing, baik secara harfiah maupun kiasan. Alisa selesai berbicara. Dia kembali ke tempat duduknya. Tidak butuh waktu lama bagi majelis hakim untuk bermusyawarah. Semuanya sudah jelas. Hakim ketua kembali dan membacakan putusannya. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, pengadilan menyatakan terdakwa Rendra bin almarhum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pencurian, dan pemalsuan surat secara berlanjut. Hakim membacakan rentetan pasal yang dilanggar. Menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Rendra selama 8 tahun penjara. 8 tahun. Palu diketuk 3 kali. Bunyinya terasa memekakkan telinga. Rendra ambruk di kursinya.
Hampa. Dia tidak menangis. Dia tidak berteriak. Dia hanya menatap kosong ke depan. Hidupnya sudah berakhir. 8 tahun. Saat dia keluar nanti, dia sudah tua, dan tetap tidak punya apa-apa. Saat petugas menggiringnya keluar ruangan, tangannya diborgol. Dia melewati tempat duduk Alisa. Untuk terakhir kalinya, mata mereka bertemu. Mata Rendra penuh dengan kehampaan dan permohonan yang terlambat. Alisa menatapnya. Tidak ada kebencian di matanya. Tidak ada kemenangan. Hanya ada kedamaian. Dia mengangguk pelan, sekali. Sebuah tanda bahwa dia sudah menutup buku lama itu dan memaafkan, bukan untuk Rendra, tapi untuk kebebasan jiwanya sendiri. Kemudian, Alisa berdiri, merapikan blazernya, dan berjalan keluar dari ruang sidang. Dia tidak menoleh ke belakang, bahkan saat raungan histeris Ibu Surtini terdengar lagi dari ujung koridor, menyayat-nyayat memanggil nama putranya yang digiring ke mobil tahanan. 1 tahun berlalu. Waktu telah mengubah segalanya. Di puncak salah satu gedung pencakar langit termegah di Jakarta, di sebuah ruang rapat yang didominasi kaca dan pemandangan kota, Alisa berdiri. Dia, dengan hijab sutra berwarna zaitun, memaparkan presentasi dengan penuh percaya diri. Di hadapannya duduk jajaran investor asing. Dan dengan strategi ekspansi ini, kata Alisa, suaranya jelas dan berwibawa, butik Pelita Hati tidak hanya akan menjadi merek fashion muslim terbesar di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara. Para investor bertepuk tangan. Pak Darman, yang kini menjadi direktur keuangan sekaligus mitra bisnis terpercaya Alisa, tersenyum bangga di sampingnya. Alisa telah berhasil membangun kembali perusahaannya, jauh lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak hanya mengambil alih saham Rendra, dia melipat gandakan nilainya. Setelah rapat selesai, Alisa tidak langsung pulang. Dia pergi ke sebuah rumah besar yang asri di pinggir kota. Ini bukan kantor. Ini adalah yayasan, Pelita Hati, yayasan yang dia dirikan untuk menampung dan memberdayakan perempuan korban KDRT dan masalah rumah tangga. Dia disambut hangat oleh para penghuni. Anak-anak kecil berlarian memeluk kakinya. Para ibu tersenyum padanya. Di tempat ini, Alisa bukan CEO yang ditakuti. Dia adalah Mbak Alisa, kakak dan sahabat mereka. Dia duduk di taman, mendengarkan cerita seorang ibu muda yang baru saja berhasil mendapatkan hak asuh anaknya. Saya dulu takut sekali, Mbak, kata ibu itu. Saya pikir hidup saya sudah habis. Tapi melihat Mbak Alisa, saya jadi yakin kalau kita perempuan bisa bangkit. Alisa tersenyum tulus. Kita semua bisa, Bu. Kita hanya perlu memutuskan untuk berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pejuang. Ketenangan dan kebahagiaan sejati kini terpancar dari wajahnya. Dia telah mengubah lukanya menjadi kekuatan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk ratusan wanita lainnya. Di tempat lain, di waktu yang sama, pemandangannya sangat berbeda. Di sebuah lembaga pemasyarakatan yang padat, seorang pria kurus dengan kepala plonto sedang berjongkok, membersihkan saluran air yang mampet di kamar mandi umum. Bau pesing menyengat hidungnya. Air kotor mengotori seragam birunya. Woi, Rendra. Cepat kerjanya. Kamu pikir kamu masih direktur? Bentak seorang narapidana senior bertato. Rendra hanya mengangguk patuh. Iya, Bang. Siap, Bang. Dia tidak berani melawan. Di tahun pertamanya di penjara, kesombongannya telah luntur seluruhnya, digantikan oleh ketakutan. Dia adalah pesuruh, target bully, dan namanya bukan lagi Rendra, tapi si penipu atau tikus kantor. Saat istirahat, dia duduk di sudut ruang rekreasi. Televisi di ruangan itu sedang menyiarkan berita bisnis. Tiba-tiba, wajah Alisa muncul di layar. Liputan tentang keberhasilannya menembus pasar internasional. Rendra terpaku menatap layar. Alisa di layar itu tampak begitu bersinar, begitu jauh, begitu asing. Wanita itu adalah wanita yang pernah dia hina, yang pernah dia usir ke kandang kambing. Sekarang, wanita itu berada di puncak dunia, sementara dia berada di dasar jurang. Penyesalan itu datang, perih dan menyesakan, tapi sudah terlambat. Dia membuang berlian demi kerikil tajam. Dan kini dia harus membayar sisa hidupnya di antara sampah. Karma Ibu Surtini tidak kalah pahit. Di sebuah sudut pasar kumuh yang becek, seorang wanita tua renta duduk di belakang gerobak gorengan yang kecil. Wajahnya keriput, pakaiannya lusuh, dan dia terbatuk-batuk tanpa henti. Itu Ibu Surtini. Setelah Rendra dipenjara dan dia terusir dari rumah sakit, dia hidup sebatang kara di jalanan. Seorang pemilik warung yang kasihan memberinya modal kecil untuk berjualan gorengan, sekadar untuk menyambung hidup. Seorang ibu muda lewat,
membeli beberapa potong bakwan. "Ini, Bu, uangnya. Kembaliannya ambil saja," katanya. Ibu Surtini menerima uang itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Neng." Dia menatap ibu muda itu pergi, menuntun anak laki-lakinya. Hati Ibu Surtini terasa sakit. Dia teringat Rendra, putranya. Kebanggaan satu-satunya, yang kini membusuk di penjara karenanya. Karena kesombongannya. Karena mulut tajamnya. Karena dia yang mengajari Rendra untuk merendahkan Alisa. Dia menangis pelan di balik gerobaknya. Tidak ada teman sosialita. Tidak ada perhiasan. Tidak ada rumah mewah. Hanya ada penyesalan dan penyakit tua yang menggerogoti tubuhnya sendirian di pinggir jalan. Dan Fanny, nasibnya tidak lebih baik. Di sebuah warung makan Padang yang ramai, seorang pelayan dengan wajah kusam sedang sibat catat pesanan. "Iya, Pak. Nasi rendang 1, es teh manis," katanya cepat. Itu Fanny. Skandal itu menghancurkan karir selebgramnya. Dibuang keluarganya, dia terpaksa bekerja kasar untuk bertahan hidup. Kecantikannya yang dulu dia banggakan, kini luntur oleh keringat dan lelahnya bekerja dari pagi hingga malam. Dia sering dimarahi pelanggan karena salah pesan, sering dipotong gajinya oleh pemilik warung. Dia kini tahu rasanya bekerja keras, sesuatu yang dulu selalu dia hina. Adegan terakhir kembali pada Alisa. Malam itu, dia tidak makan malam sendirian di apartemen mewah. Dia berada di rumah barunya yang sederhana namun hangat dan nyaman. Di meja makan, duduk bersamanya Bei Inah, asisten rumah tangganya yang setia, yang kini dia anggap seperti ibunya sendiri. Ada juga Pak Darman dan keluarganya. Mereka makan malam bersama, diselingi tawa dan obrolan ringan. "Mbak Alisa, ini rendangnya dicoba. Resep dari Bei Inah." "Loh," kata istri Pak Darman. "Wah, kelihatannya enak sekali." Alisa mengambil sepotong. Tawa mereka terdengar tulus. Alisa menatap orang-orang di sekelilingnya. Mereka adalah keluarga barunya. Keluarga yang dia pilih, yang dibangun di atas dasar kejujuran dan saling menghargai. Setelah makan malam, Alisa berdiri di balkon kamarnya, menatap langit malam yang cerah berbintang. Udara malam terasa sejuk. Dia menarik nafas panjang, merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Dia telah memaafkan masa lalunya. Dia telah memenangkan pertarungannya. Dia tidak membalas dengan kebencian. Dia membalas dengan menjadi versi terbaik dari dirinya. Dia membalas dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan kebaikan.